terima kasih Pak, ternyata dengan alat ini kami malah surplus, bukan lagi minus. Nah, ini kan lumayan kan? Sehingga mengelola sampah tidak kemudian memberatkan kepada mereka, tapi malah kemudian menguntungkan dengan alat edukasi yang kita berikan. Ya, itu penghargaan. Buah barokah itu. Kira-kira begitulah. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi Pasti lestari. Sahabat hijau dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan kami podcast Bilik Hijau, bincang lingkungan hidup Jawa Timur. Sobat hijau, permasalahan sampah di Indonesia ini menjadi isu permasalahan lingkungan yang paling mendesak, sehingga perlu perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahunnya. Dan sekitar 60% dari jumlah tersebut berasal dari sampah rumah tangga. Selain minimnya partisipasi masyarakat, masalah sampah di Indonesia diperparah oleh minimnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai. Di banyak daerah, fasilitas tempat pembuangan sampah seringkali sudah penuh. Sungai atau bahkan di area terbuka tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Selain itu, praktik pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat masih menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Untuk itu, podcast kali ini kami mencoba membahas implementasi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional. Untuk membahasnya, di tengah-tengah kita sudah hadir 4 narasumber. Yang pertama, Bapak Abdul Halim SH MH. Selain politisi, beliau berlatar belakang profesi sebagai advokat. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Bapak Halim? Alhamdulillah sehat Pak Elmi. Alhamdulillah sehat. Selamat bergabung lagi dengan podcast kami. Terima kasih. Dan yang kedua, Bapak Haji Ahmad Tamin. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Sama, selamat bergabung Bapak di podcast kami. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bapak Husnul Arif. Sama, beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Selamat datang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Terima kasih. Dan yang terakhir, Bapak Subarja. Beliau seorang birokrat dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak, apa kabar siang hari ini? Sehat selalu Pak Elmi. Ya, Alhamdulillah. Kemudian ini mengucapkan syukur Alhamdulillah Bapak sore hari ini kembali lagi kepada Bilik Hijau melalui podcast ini, mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Baik Bapak Subarja, Bapak selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3, tentunya selama Bapak mengemban tanggung jawab ini, banyak sekali daerah yang sudah Bapak kunjungi. Gambaran permasalahan pengelolaan sampah regional Jawa Timur seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Lalu kemudian intervensi atau program strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai konsekuensi dilaksanakannya Perda nomor 9 tahun 2022 tentang pengolahan sampah regional. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Abdul Halim. Yang saya hormati pula Pak Ahmad Tamin selaku Wakil Ketua juga.
Terus yang selanjutnya yang saya hormati Pak Kusur Arif selaku Wakil Ketua DPRD juga di Jawa Timur. Jadi pertama-tama kalau kita harus sudah memberikan cakrawala tentang pengelolaan sampah di Jawa Timur, saya yakin yang namanya sampah ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita petakan yang namanya permasalahan sampah, ini sudah menjadi isu global, isu internasional, bukan hanya isu lokal di Jawa Timur saja. Karena permasalahan ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, itu pastinya. Apalagi di Jawa Timur, 38 kabupaten kota, itu kalau saya petakan itu hampir satu negara. Seperti di Malaysia, sudah 41 juta jiwa lebih. Coba bayangkan, kalau kita bicara faktor penduduk, otomatis pengaruh timbulan sampah ini akan mempengaruhi di Jawa Timur. Itu sudah barang tuh. Yang namanya 38 kabupaten kota, TPA-nya sudah ada semua, bahkan sampai mencapai 44 TPA. Padahal ini sebetulnya hanya 38 kabupaten kota. Tetapi warna sampai hari ini itu belum bisa menyelesaikan secara tuntas terkait dengan pengelolaan sampah. Baik itu sampah yang bersumber dari domestik maupun sampah yang bersumber dari industri dan sebagainya, itu sudah pasti. Terus yang selanjutnya mungkin semacam kayak pengelolaan sampah yang sifatnya organik, itu yang terkait dengan kesadaran untuk rasa memilah dan memilih yang dari hulu, terutama domestiknya itu memang belum maksimal mungkin. Untuk itu nanti mungkin kita akan bisa mengembangkan lewat program-program yang ada di Jawa Timur, sehingga sampai dengan lahirnya Perda 9 2022 itu, karena itu mengejawantai sebetulnya. Ada banyak regulasi yang telah dikeluarkan, undang-undangnya sudah ada, kebijakan sudah diterapkan, namun belum cukup itu. Coba kalau kita lihat dari Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu juga bagaimana kita untuk diberikan mandat untuk melaksanakan kegiatan yang namanya pengelolaan sampah. Satu sisi di dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah, itu juga sudah ada amanat dan mandat yang harus diselesaikan secara tanggung jawab, baik moral maupun material. Itu penting sekali. Satu sisi ada Perpres yang namanya Jakstrana 97 2017. Itu juga sudah mengenal bagaimana target pengurangan dan pengurangan sampah. Satu sisi pengurangan dan penanganan sampah ini juga sudah diterjemahkan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Semua ini sudah memberikan warna yang namanya kebijakan pengurangan dan penanganan. Target sampai tahun 2025 itu pengurangannya 30% dan penanganannya 70%. Itu dikandung maksud agar supaya bagaimana keseriusan di setiap daerah untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan sampah. Tapi satu sisi tidak hanya itu. Kita perlu lihat kalau kita misalnya mencoba kita menggarisbawahi di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, kita juga punya kewenangan yang namanya terkait dengan kewenangan pengelolaan sampah regional. Tapi pengelolaan sampah regional itu bisa dibagi beberapa domain, baik yang ditangani oleh PU Cipta Karya maupun di DLH. Sehingga tidak serta-merta itu hanya ditangani oleh DLH. Sebetulnya lingkungan itu ditangani oleh banyak pihak. Nah, tapi muaranya kadang-kadang larinya ke semuanya ke LH. Makanya sebetulnya anggaran itu sudah cukup banyak menurut saya. Tetapi anggaran ini kan sudah terdelegasikan di setiap OPD yang menangani tadi. Mungkin satu sisi kalau di undang-undang itu adalah bagaimana kalau sarana prasarana itu nanti secara infrastruktur itu yang diemban oleh Dinas PU Cipta Karya. Tapi satu sisi kalau bagaimana untuk melakukan edukasi, pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan sebagainya, itu kita akan sebagai operatornya, kan gitu nanti dari kebijakan itu. Itu adalah DELA Prof Jatim maupun DL Kabupaten Kota. Tapi satu sisi kalau kita melihat dari perda yang sudah diterbitkan itu sejak tahun 2022 di bulan November itu, ini memang butuh
penerjemahan yang harus dikembangkan dan yang harus diimplementasikan khususnya yang ada di provinsi. Nah, kira-kira strategi apa misalnya nanti kita untuk mengembangkan itu? Nah, kebetulan di Jawa Timur itu sudah menginisiasi. Jadi kewenangan pengelolaan sampah regional itu sudah dideklarasikan nanti untuk yang di Mojokerto itu sebagai salah satu wacana yang kita galang. Yang kedua itu terkait dengan pengelolaan sampah regional yang ada di Kediri Raya. Terus yang ketiga itu di Probolinggo. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti pengelolaan sampah regional itu juga akan berkembang untuk yang ada di daerah lain. Cuman permasalahannya sekarang ini sudah barang tentu mungkin secara operasional sangat mahal barangkali itu. Nah, ini butuh strategi bagaimana untuk kita menciptakan wahana secara kewenangan di provinsi ini kita untuk mengembangkan tugas khusus yang ada di provinsi. Namun keterlibatan itu tidak cukup hanya provinsi saja, butuh peran kabupaten kota yang terlibat. Ini mestinya seperti itu. Terus kalau kita harus membicarakan permasalahan yang saya utarakan di depan tadi, nah coba kalau kita sudah memetakan sampah yang terkelola maupun sampah yang belum terkelola, hampir 50-50, artinya bisa 50-50 yang terkelola itu. Kalau dengan faktor penduduk Jawa Timur yang katakanlah sudah menyentuh angka 6 juta ton per tahun tentang sampah itu, yang terkelola baru sekitar 42%. Nah, berarti yang selebihnya itu harus kita PR besar untuk mengelolanya itu. Sehingga jembatan pengelolaan sampah regional yang sudah dilahirkan Perda itu mungkin akan menjadi jembatan di Provinsi Jawa Timur. Nah, terus sekarang coba kalau misalnya kita petakan untuk sampah yang ada di Jawa Timur, mulai Banyuwangi sampai Pacitan, sampai kita membuat program yang namanya aksi bersih negeri khususnya untuk masalah sampah pesisir maupun laut yang diamanahkan pada Perpres 83 2018 tentang pengelolaan sampah spesifik. Sudah barang tentu bahwa sampah spesifik laut ini juga pengaruhnya sangat besar karena otomatis itu pengaruh dari hulu juga sehingga tibanya sampai pasti ke hilir. Nah, termasuk muara dan sebagainya itu. Tapi satu sisi juga ada PP yang namanya PP 27 tahun 2000 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah, sampah spesifik ini tidak hanya membaur di domestik saja, tapi termasuk industri dan sebagainya. Makanya kemarin ada solusi bahwa kita sudah mencoba untuk menyusun yang namanya surat edaran lewat PJ Gubernur yang kita datangkan juga di bulan November kemarin, itu masalah pembatasan sampah plastik. Karena jujur kalau kita bicara sampah plastik itu sulit sekali untuk diurai. Nah, sampai sekian tahun pun 10-15 tahun wah ini jadi iya paling sedikit itu aja kalau kita buka kembali itu masih utuh. Satu contoh kemarin yang kita sudah memetakan program yang Jawa Timur itu yang pertama di Kabupaten Pamekasan, yang kedua di Kabupaten Pacitan, yang ketiga Lamongan, yang keempat Puger Jember. Itu ternyata kita melibatkan semua pihak yang ada di peran masing-masing perwilayahnya itu ternyata saling support, ternyata luar biasa sampahnya sampai hanya bekerja 2 jam itu sudah menyentuh angka 3,3 ton, bayangkan itu sesungguhnya. Dan kita punya data kemarin itu sampai teknisnya kita timbang Pak, sampai kita beri hadiah siapa yang mengumpulkan sampah terbanyak loh, luar biasanya karena kita sungguh-sungguh untuk menangani sampah itu yang khusus di laut. Nah, otomatis nanti kalau untuk penyelesaian yang domestik, mudah-mudahan itu dari hulu, tengah, hilir itu dilakukan berbagai program. Satu contoh misalnya, program unggulan di Jawa Timur itu ada program Desa Kelurahan Bersih dan Lestari atau Bersri. Itu semenjak 2012 ya sampai sekarang itu tetap saya gelurakan terus. Kebetulan setiap tahun saya memasang kuota yang mendapatkan itu sampai 200, kita coba tahun kemarin. Terus sampai kita berikan yang namanya ya semacam hadiah yang the best 10, yang 10 besar, yang peringkatnya itu tertinggi 10 besar. Itu sampai kami berikan roda 3
berbentuk VR itu. Itu kita mencoba untuk di daerah-daerah yang sangat-sangat kita anggap membutuhkan, itu ternyata bermanfaat sekali. Sehingga program ini kita kembangkan lagi mungkin di tahun 2025 itu juga akan mengembangkan sama dengan masang kuota 200. Bayangkan di Jawa Timur itu ada 8.501 desa kelurahan. Yang sampai hari ini itu yang bisa mendapatkan penghargaan baru 1.126. Kategori apa itu Pak Barja? Baik yang desa kategori Pratama, Madya maupun Mandiri. Kalau yang Pratama itu yang kita lihat skopnya di 2 RW itu sebagai pilot projectnya. Kalau yang Madya 3 RW, kalau yang Mandiri 4 RW. Itu yang menjadi evaluasi kita. Mudah-mudahan nanti setiap daerah itu bisa mengembangkan dengan gaya tiru. Ya, gaya tiru untuk bersama-sama melaksanakan program berseri itu, karena indikator di dalam berseri itu yang 40% itu adalah pengelolaan sampah. Nah, luar biasa. Jadi hulu tengah hilir sudah kita cegat agar supaya nanti tidak lari ke TPA. Karena TPA itu maksud kami agar supaya nanti hanya residu yang ada di sana. Nah, sehingga kalau bisa habis sampai di TPS 3R saja. Ini harapan kami Jawa Timur, kalau itu bisa tuntas terkait dengan sampah itu, mudah-mudahan nanti setiap desa atau setiap kecamatan itu punya TPS. Ya, itu harapan kami. Tapi pasti itu banyak kendala karena mungkin faktor anggaran, SDM dan sarana lainnya itu pasti mempengaruhi. Nah, ini nanti ke depan butuh strategi. Apa kira-kira strategi? Kita harus membuat program yang namanya prioritas. Lah ini. Program prioritas itu mungkin kita alokasikan dalam bentuk pilot project. Misalnya daerah A itu akan kita buat namanya kantong-kantong pilot project tentang pengelolaan sampah. Ini kalau semuanya bisa mengena dalam konsep itu, saya yakin pengurangan akan menjadi pembeda. Karena secara empirik kemarin kita sudah banyak melihat di TPA. Barusan pulang tadi malam saya dari Pasuruan dan Bondowoso, luar biasa yang namanya pengelolaan kurang maksimal. Terutama sampah yang tonasenya tiap hari sekian itu sudah kita petakan bagaimana kalau misalnya tidak sampai ke TPA, intinya kan gitu. Tapi paling tidak berakhir sampai TPS 3R yang terkelola. Mungkin itu Pak Elmi sebagai awal kami yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan secara kewenangan dan sebagainya nanti kita bisa bertumbuh kembang. Artinya kita mengembangkan program, melaksanakan kegiatan sehingga pengelolaan sampah bisa terimplementasi dengan baik. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subarja, cukup komprehensif apa yang sudah dijelaskan barusan. Ya. Intervensi pemerintah melalui beberapa program untuk pengurangan sampah terutama dari sumbernya. Namun pada kenyataannya seperti yang sudah disampaikan Pak Subarja barusan, masih atau lebih banyak sampah itu yang berada di lingkungan kita. Sekitar 52%. Sementara sisanya itu sudah terkelola di TPA. Jadi sementara juga implementasi atau pelaksanaan dari PP atau Perda nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional itu sudah dilaksanakan 2 tahun lalu, yaitu pada tahun 2022. Ya, untuk itu Bapak Halim, saya ingin menggali perspektif Bapak selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur yang juga menjadi mitra pembangunan dari Pemprov Jatim, ya kan? Kira-kira menurut Bapak sejauh mana efektivitas dari implementasi Perda ini? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Elmi. Jadi bicara tentang implementasi Perda nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional, seberapa efektif begitu ya kira-kira. Nah, kalau melihat fakta saat sekarang ini, ya belum ada sampah yang hari ini itu bersifat regional. Ada wacana yang sebagai disampaikan oleh Pak Barja itu di daerah Dawan Blandong di Mojokerto. Nah, tetapi sampai sekarang itu mengcover Lamongan, Gresik, kemudian Mojokerto dan Jombang. Itu rencananya. Lalu kemudian juga
di Kediri juga. Kediri Raya. Kediri Raya juga akan dibangun TPA regional. Ya, pengelolaan sampah regional atau tempat sampah regional yang kemudian ada pengelolaan di dalamnya. Nah, ternyata setelah kita cermati apa yang menjadi kendala terbesar terkait dengan adanya sampah regional ini, itu pada urusan logistik ternyata. Nah, terkadang kita ini nggak membayangkan bahwa sampah kemudian misalnya diangkut dari berbagai kabupaten yang tadi saya sampaikan itu ketika bicara muatan di dalam truk misalnya, itu kalau misalnya muat pasir itu bisa sampai 6 ton atau 6 kubik sampai 8 kubik lah ya kira-kira segitu. Ya. Tapi kalau kemudian isinya itu sampah Pak Elmi, itu hanya sekitar 2 ton. Itu sudah menumpuk. Nah, bayangkan kalau kemudian hanya 2 ton yang terangkut dari berbagai kabupaten kota tadi itu, maka seberapa besar hasil sampah yang kemudian ada di kabupaten kota tersebut. Maka akhirnya sampai sekarang pun kendala itu yang membuat proses pengelolaan sampah regional itu tidak bisa berjalan. Nah, oleh karenanya memang ini harus ada satu skema bersama menurut saya bagaimana kemudian mensiasati ini, mensiasati supaya implementasi Perda nomor 9 itu betul-betul terrealisasi maksimal. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi persoalan bagaimana menyamakan persepsi antar daerah. Ada misalnya daerah yang seperti contohkan kalau Daun Blandong oke lah, karena memang kuncinya itu begini Pak Elmi. Ada tempat pengelolaan sampah, berarti memang idealnya harus jauh dari pemukiman. Nah, maka ketika kemudian ini mengcover beberapa daerah atau regional, maka ini harus ada daerah yang kemudian mau atau rela tanahnya untuk ditempati dalam rangka untuk pengelolaan sampah regional. Ini yang belum juga di-clearkan. Jadi kendala inilah yang kemudian akhirnya membuat sampai saat ini implementasi dari pengelolaan atau Perda nomor 9 ini belum berjalan begitu ya. Nah, oleh karenanya menurut kami akan terus mengajak ini dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian pemerintah kabupaten kota untuk membangun kesadaran bahwa ini persoalan kita bersama yang harus segera kita tangani. Karena kalau tidak, ini semakin ke depan, ini bukan semakin berkurang, artinya hasil sampah yang kemudian didapatkan oleh kita bersama itu tidak malah berkurang. Maka oleh karenanya kita ingin mendorong pemerintah provinsi, kita ingin mengajak pemerintah kabupaten kota untuk duduk bersama, menjelaskan semua. Meskipun Pak Elmi sekarang ini pengelolaan sampah di kabupaten kota ini sudah banyak sebetulnya. Tadi Pak Barja sudah bilang menyampaikan bahwa ada 44 TPA di Jawa Timur ini. Berarti ada satu kabupaten kota yang memiliki lebih dari satu TPA. Betul. Ya. Sementara TPA ini sebetulnya bukan tempat pengelolaan, tapi tempat pembuangan akhir, gitu. Nah, kalau istilah tempat pengelolaan itu ada apa istilahnya? Ada R-nya gitu Pak. 3R. TPSR ya Pak? TPSTR ya? TPST 3R. Nah, ini yang kemudian memang diharapkan itu berada di kabupaten kota. Dan kalau kemudian ini sudah betul-betul terrealisasi, tidak perlu sebetulnya ada pengelolaan sampah secara regional. Karena ini juga bisa menambah nilai ekonomis di kabupaten kota. Karena misalnya ada pabrik semen yang kemudian membutuhkan hasil daripada pengelolaan sampah itu yang kemudian mungkin untuk bahan bakar atau untuk bahan campuran semen, ini bisa dimanfaatkan oleh, dan itu bernilai ekonomis begitu. Nah, inilah yang menurut saya beberapa hal problem yang memang membuat kenapa kemudian implementasi dari Perda nomor 9 tahun 2022 ini belum maksimal. Begitu Pak Elmi. Cukup menarik apa yang sudah disampaikan barusan oleh Pak Abdul Halim.
Jadi sembari kita menunggu implementasi dari Perda 9 tahun 2022, salah satunya adalah Pemprov Jatim berencana membangun beberapa TPA regional ya sebagai solusi tempat pengolahan sampah yang ada di Jawa Timur, Bapak. Namun di sisi lain, sampah ini dari hari ke hari kan semakin meningkat. Ini linier dengan pertumbuhan penduduk. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya 60% sampah yang ada di Indonesia itu memang diproduksi oleh kegiatan domestik. Nah ini Bapak Haji Ahmad Tamim, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim, baik itu DLH maupun instansi-instansi atau OPD lain terkait? Tadi itu, sembari menunggu TPA regional ini berhasil kita bangun, agar sampah-sampah yang ada di lingkungan itu kita bisa eliminir atau minimalis gitu. Silakan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah saya jadi semangat ini. Soal sampah ini adalah bukan soal regulasi, tapi soal sampah adalah soal komitmen. Menarik lagi. Sehingga kalau dalam pikiran kami, Perda nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional ini adalah komitmen ini. Komitmen ini untuk siapa? Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat. Sehingga selagi yang namanya pengurangan dan pengelolaan sampah ini belum menjadi bagian dari titik temu yang masuk di hati masyarakat, bahwa sampah adalah harus diurus oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, kita akan kewalahan pada persoalan ini. Ilustrasinya adalah ada sungai, ada jembatan, ditulis dilarang buang sampah di sini, tetap dibuang dia, karena nggak ketemu alurnya. Bagi masyarakat ya nggak peduli dengan tulisan itu. Sampai ada diskusi bagaimana kemudian jembatan itu dikasih pagar, sehingga tidak dibuang di situ, tapi di tempat lain mungkin akan dibuang juga. Maka Perda ini implementasinya adalah bagaimana sejauh kita kemudian secara konsepsi semuanya meletakkan pada tempatnya. Jangan kemudian berat sebelah kalau pemerintahnya kemudian yang ngoyok, tapi kemudian masyarakatnya tidak diberikan edukasi tentang itu, ya tidak akan jadi. Maka kalau menurut kami adalah partisipasi itu bagian daripada bahwa Perda nomor 9 tahun 2022 ini telah teraplikasi. Selagi yang namanya partisipasi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, ini belum menjadi bagian daripada substansi peraturan daerah ini, maka tentu kesenjangan akan kemudian terus terjadi. Sehingga sampah ini memang tidak bisa berhenti, Mas Barjaya. Sehingga kalau komitmennya sudah ketemu, maka kemudian konsepsinya. Kalau sudah konsepsinya kemudian ketemu, masyarakat di porsi mana, kemudian kabupaten kota di porsi mana, jangan lupa loh, desa RT RW ini jadi penting ini kalau bicara sampah. Maka kemudian baru kontinunya seperti apa. Nah, pemerintah ini malah justru masuk di lini yang ketiga ini. Bagaimana menciptakan kontinuitas proses, baik itu kemudian pengurangan maupun penanganan sampah. Nah, setelah itu pemerintah hadir lagi di mana? Di konsistensinya. Dengan cara apa? Memberikan penghargaan, memberikan apresiasi itu untuk menjaga yang namanya konsistensi. Nggak boleh kemudian jangankan sampai sebulan ini, sehari 2 hari saja kemudian masyarakat tidak menjadi bagian daripada konsep ini, wah habis kita. Setelah kemudian konsistensi, semuanya ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi inilah kira-kira yang juga harus disampaikan secara utuh kepada masyarakat, karena sampah kalau tidak kemudian dikelola dengan baik, maka akan berakibat berdampak lingkungan yang lebih parah daripada persoalan sampah itu sendiri. Nah, saya kira yang paling kemudian agak menyentuh bukan kemudian perdanya, tapi tata laksana perda itu.
tata laksana perda. Kan setiap perda tentu ada tata laksananya. Nah, di tata laksana itulah kemudian kita yang di regional ini kemudian segera untuk membagi. Forumnya kira-kira forum sinergitas lah. Forum sinergitas, kemudian ada walhi kita undang, komunitas yang peduli akan lingkungan kemudian kita undang, terus kemudian kabupaten kota kita libatkan. Jadi komitmennya adalah peraturan daerah. Betul. Konsepsinya adalah tata laksana peraturan daerah. Yang tentu ini harus di breakdown, diberikan penugasan kepada masyarakat, kepada RT, kepada bank sampah, kepada pemerhati lingkungan hidup. Ini konsepsinya. Nah, kemudian kontinuitasnya, istiqomahnya, nah, ini adalah peran aktif kita. Semisal ada kampus, ada perguruan tinggi, ada pondok pesantren. Ini kalau bisa mandiri dia, jangan kemudian terus sampahnya lepas dari area pesantren. Biarlah mereka, dan ini kalau dikelola dengan bagus, ada satu pesantren yang saya pernah datang, ini malah menguntungkan. Kita cukup support alat saja kepada mereka, dan mereka kemudian mengatakan, terima kasih Pak, ternyata dengan alat ini kami malah surplus, bukan lagi minus. Nah, ini kan lumayan kan? Sehingga mengelola sampah tidak kemudian memberatkan kepada mereka, tapi malah kemudian menguntungkan dengan alat edukasi yang kita berikan. Itu penghargaan. Barokah itu. Kira-kira begitulah. Nah, kemudian bagaimana yang namanya konsekuensi inilah kira-kira yang penting juga. Yang tentu tidak terpisahkan daripada kehadiran negara untuk kemudian bangga masyarakat, bangga kantor-kantor kita, bangga kampus-kampus kita kalau kemudian menjadi pahlawan-pahlawan sampah. Ini saya kira bagian yang tak terpisahkan dari itu semua, sehingga tentu perlulah rekonstruksi yang namanya peraturan ini. Tapi kalau kemudian hari ini implementasinya belum kemudian kuat, ya jangan terlalu kecil hati. Memang urusan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi adalah urusan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih. Ini kian panas Pak diskusi kita pada siang hari ini. Jadi permasalahan sampah yang semakin hari semakin kompleks Bapak, gitu kan ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, adanya partisipasi masyarakat yang kurang maksimal. Namun demikian, pengolahan sampah yang ada di Jawa Timur itu belum optimal. Salah satunya adalah juga belum siapnya atau minimnya ketersediaan anggaran. Kita tahu bahwasanya pemerintah dengan segala keterbatasannya itu tidak akan mampu maksimal mengelola sampah sendiri, sehingga perlu sumber-sumber lain untuk membantu penganggaran pemerintah. Untuk itu saya minta masukan dan saran dari Bapak Khusus Arif. Kira-kira strategi apa yang bisa pemerintah lakukan untuk menggali potensi-potensi pendanaan di luar pemerintah itu sendiri? Silakan Bapak. Terima kasih Mas Helmi, Pak Barja, kemudian ada Gus Tamim dan Mas Salim yang luar biasa sudah memaparkan secara detail apa yang terjadi di Jawa Timur, khususnya Mas Helmi. Saya sedikit menambahkan sebelum nanti ada upaya yang mungkin bisa digali oleh pemerintah daerah atau kesadaran masyarakat maupun company terhadap pengelolaan sampah. Bahwa sampah yang begitu besar ini, sedikit menambahkan Mas Salim, Pak Baja, bahwa tidak hanya karena penambahan jumlah penduduk, tapi juga diikuti dengan tingkat kemapanan ekonomi Jawa Timur. Semakin mapan, maka semakin banyak sampah bahkan anorganik yang ditimbulkan. Semakin variatif juga. Semakin variatif juga, tidak hanya nanti bicara spesifik, sampah spesifik sudah pasti, tapi kita bicara sampah anorganik ini semakin banyak karena semakin banyak produk kemasan plastik. Ketika kita mapan semakin pengen makan fast food, yang semuanya dikemas dalam bentuk plastik. Salah satu ciri masyarakat modern seperti itu, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ingin kemudahan. Kalau masyarakat kita di Jawa Timur adalah 41 juta. Di Jawa Timur ini mohon dikoreksi Pak Baja, sepemahaman saya adalah 4,1 juta ton per tahun. Ini sampah yang dihasilkan Jawa Timur. Kalau bicara setiap harinya setara dengan 11.358 ton setiap hari. Ya, dampak yang muncul itu karena tadi
Selain kepadatan penduduk, tingkat kemapanan naik. Tingkat konsumtif naik, pola hidupnya naik. Dulu zaman kecil kita punya adik bayi atau semasa kecil saya mungkin pakai popok dari kain. Sekarang enggak. Popok yang apa itu merek tertentu, Pampers. Pampers itu merek enggak ya? Pampers merek ya. Ini harus dicolekin CSR-nya, maksudnya begitu. Arahnya ke sana gitu kan. Dulu kita kalau minum air nggak perlu banyak air kemasan yang pakai menggunakan plastik. Betul. Gitu kan. Kita cukup mungkin pakai kendi-kendi gitu ya, Gus. Sama gelas ya. Sama gelas itu cukup. Sekarang ada produk air putih kemasan yang begitu banyaknya. Betul. Apa upaya? Kami mendorong, tentunya kami mendorong pihak swasta khususnya Mas Emi. Dalam hal ini turut berpartisipasi. Kalau Gus Tamin tadi menyampaikan sebuah komitmen. Sebelum sampai ke komitmen ini kita menyampaikan kesadaran. Kesadaran bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul, Kemudian muncullah sebuah kesepahaman apa yang akan dilakukan bersama. Kemudian ejawantannya adalah komitmen bersama. Komitmen bersama ini salah satunya kami berharap dan mendorong pihak swasta khususnya yang ada di Jawa Timur. Tadi Pak Barja sampaikan di awal ada kurang lebih 100 company ya Pak Barja yang sudah tergabung dalam sebuah forum ya, forum CSR. Nah, harapan kami CSR dari seluruh company ini ada porsi lebih buat lingkungan hidup. Ada porsi lebih terkait dengan pemerhatian pengelolaan sampah. Bicara pengelolaan sampah harusnya memang sampai hulu ke hilir. Ya, betul. Tapi ranahnya provinsi sejauh mana? Ya. Ranahnya kabupaten kota mana? Ini yang kemudian harus kita spesifikan, kemudian kita sinergikan, dan peran swasta ini menjadi sangat penting untuk mengambil peran. Satu, mulai dari sampah yang kemudian ada di lingkungannya sendiri, kemudian sampah yang ada di seputar di mana perusahaan atau company atau pabrik ini berdiri. Bagaimana bisa memastikan pengelolaan sampah di lingkungan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan, baik mulai dari hulu sampai hilir selesai. Dan CSR ini menjadi sangat penting karena bisa menggugah masyarakat, bisa ngajak bersama-sama masyarakat, ayo peduli terkait dengan pengelolaan sampah. Ayo peduli bagaimana sampah ini di lingkungan, tidak hanya di laut, kemudian di sungai, bagaimana menyadarkan masyarakat. Kehadiran swasta penting. Kehadiran swasta penting dari sisi sosialisasi maupun penganggaran. Jadi kami mendorong, harapan kami forum tersebut bisa terus bertumbuh dan tentunya bersinergi dengan Pemprov, bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten maupun kota, sama-sama jalan mengambil peran menjadi sebuah komitmen yang kemudian dijalankan bersama untuk mengurai dan mengurangi persoalan sampah yang ada di Jawa Timur. Mungkin begitu Mas Ami. Sahabat Hijau, terima kasih masih join dengan podcast kami, podcast Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Jawa Timur. Tak terasa waktu sudah berlalu cukup lama, diskusi kita ternyata semakin panas. Namun pada akhirnya kita juga harus mengakhiri acara podcast pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, tidak ada salah rasanya kita minta saran masukan dari 4 narasumber ini sekaligus sebagai closing statement. Kita mulai dari Bapak Ketua fraksi mohon maaf Bapak Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Elmi. Jadi kembali karena memang materi dari diskusi kita hari ini adalah berkaitan dengan efektivitas implementasi dari Perda nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional. Artinya kita ketahui bersama memang perjalanannya masih tertatih-tatih, kita anggap begitu ya. Pemenuhan undang-undang tentang pengelolaan sampah ini sudah ada, kemudian ditindaklanjuti dengan Perda nomor 9 ini. Tetapi fakta sampai sekarang ini belum pernah ada wujud nyata dari tempat pengelolaan sampah regional. Oleh karenanya saya kira kita semua harus bergandengan tangan ini
dalam rangka untuk mengevaluasi diri. Perjalanan 2 tahun ini kenapa kemudian implementasinya belum berjalan. Nah, kemudian yang harus kita ambil hikmah dari lahirnya Perda ini adalah bagaimana kemudian kita ini memiliki payung hukum dalam rangka untuk mewujudkan ketika pengelolaan sampah ini tidak ditangani secara serius, maka akibat daripada lingkungan yang akan terjadi itu akan kembali kepada kita sendiri. Terima kasih, Mas Elvi. Oke, lanjut ke Bapak Haji Ahmad Tamim. Monggo Bapak saran masukan sekalian closing statement-nya. Silakan. Persoalan sampah adalah persoalan kita. Ya. Nah, kalau kemudian kita sudah meyakini bahwa adalah persoalan kita, maka memilahnya adalah harus kita. Memilihnya juga harus kita, kemudian membuangnya juga harus kita. Nah, berpikir kita inilah kemudian yang saya yakin akan kemudian permasalahan sampah di Jawa Timur akan terselesaikan. Jawa Timur yang baik adalah hanya menginisiasi. Harapan kami dari DPRD Jawa Timur, semoga persoalan sampah ini selesai di domestik kita masing-masing. Untuk di level desa, mungkin kota tidak mungkin di level domestik, haruslah mungkin kelurahan. Betul. Kalau telah selesai, bagus. Kabupaten kota selesai, sehingga kalau memang terpaksa sajalah yang namanya inisiasi pengelolaan sampah regional itu kemudian terwujud. Harapan kami kebersamaan, sinergi dan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, ini permasalahan sampah akan kemudian selesai. Negara, pemerintah hanya hadir memfasilitasi dan mengkoordinasi. Mudah-mudahan setahun ke depan akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Husul Arif untuk memberikan saran masukan dan closing statement-nya. Silakan Bapak. Ya, hampir sama dengan Gus Tamim. Jadi persoalan sampah ini adalah persoalan kita bersama dan lebih ke arah kesadaran masyarakat, kesadaran semua stakeholder, kesadaran semua pihak yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan sampah di setiap daerah. Bagaimana masyarakat kemudian sudah mulai aware, peduli dengan lingkungan, dimulai dari sampah rumah tangga yang kemudian dipilah dan dipisah dengan baik. Kemudian kepedulian dari pihak swasta, memberikan CSR, memberikan dukungan, memberikan fasilitasi kepada masyarakat maupun pemerintah desa maupun daerah, bagaimana bisa menyelesaikan bersama-sama, sinergi bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan sampah yang ada di daerahnya. Saya pikir dengan kesadaran itulah kemudian persoalan sampah yang saat ini 4,1 juta ton yang ada di Jawa Timur per tahun ini nantinya akan bisa ditekan. Kemudian konsep yang tadi disampaikan 3R ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya kesadaran bersama, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terakhir mungkin dari Bapak Subarja. Silakan Bapak. Kolaborasi dan sinergitas terhadap pengelolaan sampah ini butuh dipayungi yang namanya regulasi. Satu sisi regulasi sudah dilaksanakan, satu sisi tata laksana sudah ada, hanya bagaimana implementasinya, ya. Jadi khususnya nanti mudah-mudahan akan bisa tercapai dan terwujud tindak lanjut dari Perda 9 tahun 2022. Amin. Khususnya yang ada di Simolagris, ya. Simolagris itu Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Gresik itu, termasuk Kediri dan Probolinggo. Sehingga untuk mengentas yang namanya permasalahan sampah itu tidak selesai hanya dibicarakan secara makro saja, tapi kita harus berbuat dan berperilaku. Satu kata misalnya saya punya slogan tuh, sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Ini kan jadi slogan kita. Oke, jadi ini menurut saya sangat penting. Sehingga penyelesaian hulu sampai hilir ini butuh peran kita semua. Tidak hanya mengandalkan masyarakat saja, tapi semua pihak, semua bertanggung jawab.
Artinya bagaimana tadi Pak Gunus menyampaikan, oh ini sangat penting untuk pengurangan dan penanganan, sangat penting untuk melakukan pemilihan, tapi yang paling lebih penting lagi bagaimana kita melakukan proses. Nah, ini sungguh penting. Sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan kita tidak hanya berhenti di sini, tapi kita harus mengembangkan lewat program-program yang sudah kita rancang ini. Mudah-mudahan itu paling tidak bisa minimalisir permasalahan. Syukur-syukur bisa mengentas tentang permasalahan sampah. Tapi saya sungguh optimis ketika ini semuanya berkolaborasi dengan kegiatan yang kita rencanakan melalui lembaga LH Pro Jawa Timur ini. Syukur-syukur nanti juga banyak melakukan pembinaan kepada kabupaten kota. Tapi tidak hanya pemerintah saja, juga kepada langsung ke sasaran masyarakat. Sampai lapisan bawah, apa yang saya katakan mulai dari RT RW tadi. Ini menurut saya sungguh penting sekali, sehingga untuk menyadarkan ini juga nggak gampang, tapi butuh banyak sosialisasi dan edukasi di sana. Nah, mudah-mudahan dukungan dorongan Bapak-Bapak semuanya yang hadir pada siang hari ini akan saling bahu-membahu, rasa memiliki gotong royong untuk penyelesaian sampah yang ada di khususnya Jawa Timur. Matur suwun, itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi kenyataan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijau, permasalahan sampah yang semakin hari semakin kompleks. Timbunan sampah linier dengan pertumbuhan manusia. Sementara implementasi Perda 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional Jawa Timur itu belum maksimal dengan berbagai kendala yang ada di lapangan. Harapan kita bersama TPA regional itu hanya sekedar wacana. Itu bisa terwujud ketika pengolahan sampah dari hulu itu maksimal melalui proses atau prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle yang bisa dilaksanakan di rumah-rumah penghasil utama atau produsen utama sampah organik. Maka slogan sampah sebagai berkah itu bisa kita implementasikan dan kita rasakan bersama, ya. Sahabat hijau, tanggung jawab pengolahan sampah itu menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kolaborasi seluruh stakeholder, pemerintah, akademisi, para politisi, aktivis lingkungan, para pemuda, tokoh pemuda, dan seluruhnya itu menjadi penting agar sinergitas kita memaksimalkan seluruh potensi dalam melaksanakan seluruh program di dalam pengurangan sampah dari sumbernya itu bisa berjalan dengan baik. Baik sahabat hijau, saya Elmi Sumarsono sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang hebat pada siang hari ini. Jangan lupa sobat hijau, subscribe, like, and share channel Dinas Lingkungan Jawa Timur atau DLH Jatim di bawah ini. Akhirul kalam, semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Salam bumi Pasti lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode yang akan datang.